Nah, jadi di sini program aplikasi berbasis data yaitu Microsoft Access ya. Jadi untuk database di program Microsoft itu ada yang disebut dengan Microsoft Access ya. Kalau untuk pengolah data Microsoft Word ya, kalau untuk pengolah angka Microsoft Excel ya. Nah, jadi Microsoft Access ini adalah pengolah database ya. Jadi perlu kita garis bawahi itu. Jadi adalah pengolah database dapat melakukan fungsinya ya dalam hal ini Microsoft Access adalah bisa melakukan penyortiran dan pengaturan data ya. Itu Microsoft Access ya. Menyortir dan mengatur data fungsinya. Yang kedua, bisa membuat label data serta laporan ya. Yang ketiga, bisa membuat data kegiatan sehari-hari. Nah, misalnya menampung daftar pelanggan, ya, daftar karyawan atau juga daftar lainnya. Nah, itu fungsi dari Microsoft Access ya. 3 fungsi ini. Nah, jadi sini mana yang dikatakan tabel, mana yang dikatakan field, mana yang dikatakan record ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ini definisinya ya. Nah, jadi situ tabel itu itulah kumpulan dari beberapa record dan field. Nah, jadi di sini tabel itu dia inilah record ya. Inilah apa ya? Inilah yang dikatakan dengan record ya. Inilah yang dikatakan field. Jadi field itu kolom dan record itu adalah row, baris ya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya data ya, data mahasiswa gitu ya, nomor, nama, nilai, ya keterangan ya. Itu adalah file ya. Jadi file di mana isinya ada field, ada record gitu ya. Jadi record itu cenderung disebut dengan baris ya, dan field itu cenderung disebut dengan kolom ya. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Ya, jelas ya. Nah, jadi bagaimana memulainya? Nah, pada laptop ya, pada komputer masing-masing biasanya sudah terinstall ya program Microsoft Office ya, program Microsoft Office, yaitu dari tombol Start ya, lalu ambil program, lalu Microsoft Access diambil ya. Mudah ya. Nah, lalu di situ ada lembar kerja. Ya, lembar kerja Microsoft Access ketika dibuka, ya itu ada file, ada edit, ada view, ada insert, ada trend, ya ada tool, ada window ya. Nah, jadi di situ bisa di-minimize dan juga di-close ya. Nah, membuat database baru pada Microsoft Access gitu ya. Itu pilihlah menu file ya. Jadi pilihlah menu file, di sini menu file. Lalu pilihlah blank ya. Blank Access Database. Ya, atau juga Access Database Wizard ya. Pilih di situ. Pilih 2 ya, jadi blank. Tapi kalau untuk file baru namanya blank ya. Nah, jadi fungsinya Microsoft itu blank access itu digunakan untuk membuat database yang baru, ya masih kosong. Jadi menambahkan objek, tabel, query, form, report juga ke yang lainnya ya. Sedangkan blank database ya itu dipakai membuat database baru yang diberikan oleh Microsoft Access secara bertahap. Nah, jadi baru juga ya. Project ya, kalau dia project berdasarkan data yang sudah pernah dibuat ya. Jadi mau kita buka lagi ya, maka masuk menunya project existing. Nah, di sini ada project existing tool ya. Sedangkan menu open ya dipakai untuk membuka file database yang telah dibuat sebelumnya. Oke ya. Nah, untuk menutup file database ya menggunakan salah satu langkah ya, klik file lalu close ya seperti biasa ya. Kemudian klik tombol ya shortcut ya atau F4 atau juga Ctrl W ya. Lalu klik icon close dan pada menu bar dibagikan sudut kanan jendela database ya. Untuk keluar dari Microsoft Access ya tinggal klik exit. Oke ya, mudah sekali ya. Nah, jadi langkah membuat database ya pada Microsoft Access, buka aplikasinya, lalu klik file, lalu klik blank database ya. Nah, ini nanti saya kasih tugas ya untuk kalian buat database. Database-nya
nantinya adalah daftar pelanggan PTA misalnya. Ya, buatlah daftar pelanggan yang isinya nama, ya, ya kan. Kemudian juga alamat, ya. Kemudian juga jumlah piutang, ya, jumlah piutang. Sebanyak misalnya 40 nama pelanggan, ya. Nah, itu nanti tugas di rumah, ya. Kalian buat database-nya. 40 nama pelanggan yang dikerjakan di Microsoft Access, yang ada namanya, kemudian alamatnya, kemudian saldo piutangnya, ya. Silakan nanti buat PR di rumah. Nah, jadi buka aplikasi Microsoft Access, klik file, lalu klik blank database. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas, ya, dan cukup mudah ini. Nah, lalu create nama file, ya. Nah, jadi create nama file dibuat biasa, gitu ya. Buat biasa. Ya, kemudian membuat tabel, ya, dengan cara memilih create in design view. Nah, jadi buat tabel di situ. Nah, jadi ada klik tabel, ya. Klik tabel muncul 3 pilihan, ya. Dari 3 pilihan itu create tabel, ya. In design view. Oke. Setelah itu muncullah lembar kerjanya. Jadi lembar kerjanya kita isi. Filenya apa? Nama filenya. Filenya itu kan tadi kolomnya, ya. Berarti kolom yang kita buat nanti kolom nomor, ya, kemudian nama, customer name, ya, kemudian address, kemudian account, ya, account receivable, ya, piutang. Nah, itu nanti berarti ada berapa fill kita buat? Ada 4, ya. Silakan kalau mau bertanya. Ya. Kemudian tipenya, buat tipenya adalah kalau dia number berarti hanya numerical, ya. Kemudian kalau name itu hanya alphabetical, ya. Kemudian kalau alamat numerical and alphabetical, ya. Sedangkan saldo ya berarti sudah numerical. Itu sudah kita bahas, ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, file name itu isinya memasukkan nama-nama field dari suatu tabel, ya. Teks merupakan tipe data yang sering digunakan. Number hanya dapat digunakan menyimpan data numerik. Date digunakan menyimpan nilai tanggal dan jam, ya. Panjangnya 8 karakter. Kemudian memonya menampung nilai sampai 365 karakter. Currency-nya sering digunakan untuk tabel nilai mata uang, ya. Kemudian auto number-nya berisi angka urut yang sudah ditetapkan oleh Access yang muncul secara otomatis dan nilainya tidak dapat berubah. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Fungsi yes or no ya berisi 2 perintah, ya atau tidak, atau benar atau salah, atau on atau juga off. Oke. Oleh objek adalah untuk eksternal objek, misalnya gambar, ya, suara dan sebagainya. Hyperlink gabungan dari teks dan numerik yang disimpan dalam bentuk teks digunakan untuk menyimpan pointer ke situs web. Lookup wizard memilih sebuah nilai dari tabel lain atau listbox atau combo box, ya. Nah, jadi dia inilah isi tipe datanya. Jadi bisa tipe kalau dia nomor berarti hanya nomor, ya, hanya angka. Berarti auto number. Nomor pendaftaran, ya, itu teks, ya. Nama itu teks, ya. Program pilihan itu teks. Nah, ini semuanya number. Baik. Nah, jadi situ primary key di sini. Jadi menentukan primary key seperti misalnya ini nomor pendaftaran. Ya, nomor pendaftaran itu primary key. Ya, primary key. Kenapa? Dengan nomor pendaftaran maka akan memunculkan nama. Ya kan? Memunculkan nama atau juga memunculkan tempat tanggal lahir, alamatnya. Nah, setelah itu klik close, ya, pada objek kanan di atas. Ya, close di sini, ya. Ya, kemudian klik yes, beri nama tabel. Oke, ya. Lalu yes, ya. Lalu save as. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Mudah, ya. Karena kita diminta hanya buat tabel aja. Ya, silakan nanti dibuat daftar pelanggan, ya. Dan piutangnya.
Lalu dari hasil pembuatan tabel akan nampak gambarnya, daftar di sini muncul. Ya, daftar. Oke. Lalu kita buat query. Nah, jadi sebelum memulai kegiatan, baiknya terlebih dahulu buatlah query. Jadi query itu adalah memproses tabel yang ada ya, artinya kita mau menyisip tabel. Jadi membuat query ada dua, yaitu create query in design view dan juga create query by using wizard. Ya. By using wizard. Nah, jadi langkah membuat query itu, ya kliklah query. Kalau tadi kan dia tabel ya, lalu klik query di sini. Nah, jadi menu-menu pada Microsoft Access gitu ya, tabel, ya query, form, report, page, ya itu dia. Jadi kita klik query ya. Create query in design view. Oke. Langkah yang kedua, klik dua kali create query in design view, maka akan tampil query sebagai berikut. Ya, tampil query sebagai berikut. Nanti kalian praktikkan ya pada menyusun database pelanggan ya. Bebas saja nanti isiannya apa ya, angkanya pun juga bebas ya. Lalu pilih nama tabel ya. Dalam daftar show tabel kemudian di add ya. Jadi satu-satu di add di sini. Buat nama add, buat nama add, buat nama add ya. Oke. Langkah ketiga, maka setelah menyelesaikan langkah kedua akan muncul tampilannya sebagai berikut. Nah, jadi akan muncul tampilannya nomor ya, kemudian juga nama, program pilihan, ya kan, bahasa Indonesia seperti ini. Jadi situ berdasarkan pada fill in tabelnya. Jadi bisa aja nanti di otak-atik aja ya, pakai laptop kalian masing-masing. Ya, lalu klik fill. Ya, klik dua kali nama fill ya. Nah, di sini. Lalu kita buat rumus. Nah, jadi rumusnya bahwasanya nilai IPK mahasiswa kalau contoh ini ya didapatkan dari nilai PKPN ya, program bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, nilai IPA, nilai IPS. Berarti kalau ada 8 mata kuliah diambil ya 8 mata kuliah itulah dijumlahkan lalu dibagi. Kan dibagi baru dapatlah IPK. Nah, itu rumus gitu ya cara membuatnya. Tulis rumus. Kemudian cara kedua, tempatkan kursor pada sel yang akan dibuat rumus. Nah, jadi tempatkan kursornya dibuat yang rumus seperti ini. Oke, lalu klik add ini. Nah, jadi ada tanda add. Jadi dengan demikian ini pendekatannya bisa dua pendekatan menu dan pendekatan perintah. Oke ya. Selanjutnya akan tampil dialog sebagai berikut. Ya, dialognya seperti ini. Ya, maka dari rumus itu inilah dia. Jadi kalau mau mengetahui isi dari ini ya muncul ke sini ya. Klik dua kali dia, jangan satu kali ya. Oke. Lalu membuat form, ya formulir. Jadi dalam membuat form ada dua cara, yaitu create form design view dan juga create form by using wizard ya. Jadi membuat form itu dua ya. Jadi di sini dari ambil form ya, form. Jadi tadi menu tabel, query, lalu form ya. Nah, dua kali dia. Lalu isi. Tabel query ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, adik-adik sekalian. Cukup jelas ya? Oke. Nah, jadi situ fill-nya ini, kemudian query-nya ini. Oke. Lalu pilih add gitu ya, masukkan. Nah, setelah menyelesaikan langkah pertama akan tampil sebagai berikut. Maka akan tampil sebagai berikut. Nah, seperti ini, next ya. Nah, setelah dipindahin semua, tadi kan masih di sini. Nah, masih ini. Jadi ini pindah semua ke sini. Oke. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini ya. Selanjutnya next. Pilih style. Ya, pilih next. Lalu pilih tabel.
nama tabel ya. Selanjutnya next lagi. Finish ya. Klik finish. Nah, jadi sudah daftar tabel. Klik tabel, langsung menjadi muncul tabelnya. Tinggal diisi. Ada yang mau diskusi? Silakan. Jadi sekalian. Ada? Baiklah, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita. Nah, jadi nanti tugas kalian adalah susunlah database pelanggan ya, dan piutangnya. Ya, dan piutangnya dengan menggunakan Microsoft Access di rumah ya. Baiklah, kalau demikian. Saya kira itu saja perkuliahan kita, dan jangan lupa di print screen ya. Ini. Oke, silakan di print screen. Jadi sekalian. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu mau nanya Pak, itu tugasnya per kelompok atau gimana? Masing-masing, masing-masing. Ya, Pak. Oke ya. Ya, Pak. Oke, selamat siang. Nanti saya share bahannya di Google Classroom ya. Baik, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Salam, terima kasih banyak ya Pak. sama-sama.